Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah ikhwas sekalian, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian kita yang sudah sekitar 3 bulan berhenti, dan kita berusaha untuk mengenal orang yang paling kita cintai, orang yang menjadi teladan kita, dan orang yang akan kita dahulukan dalam berbagai pilihan dari semua orang yang kita cintai. Kita pernah mengupas bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasul, sungguhnya engkau lebih aku sukai dari segala sesuatu, dari semua orang kecuali aku sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak seperti itu. Harusnya aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Al-ana ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi." Kalau begitu ya Rasul, dari sekarang engkau lebih aku sukai, aku cintai daripada aku diriku sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, "Al-ana ya Umar." Sekarang keimananmu telah sempurna wahai Umar. Dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Ya, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada diri sendiri, anak, orang tua, dan semua orang yang ada di sekitarnya. Dan ini membutuhkan pengorbanan, kemudian membutuhkan pengetahuan. Tidak mungkin ada orang bisa cinta sementara dia tidak mengenal. Ya, kalau pura-pura cinta banyak sekali. Kalau hanya sekedar menangis juga bisa. Ya, dan itu bukan standar, bukan ukuran. Orang bisa menangis bukan hanya karena dia cinta, bukan karena dia nurut, akan tetapi bisa jadi karena terharu. Banyak mauqif atau situasi yang membuat orang terharu, terbawa, padahal dari awal dia tidak mau mengetahui, tapi setelah dia terharu dia ingat, wah masya Allah, ya, ada orang ditimpa musibah, tegar, sabar, dapat hadiah segala macam, orang tertarik sekali. Ya masya Allah, ini kayak seolah-olah kita sudah loyalitas kita untuk yang membuat simpati kita tertarik semua. Ya, tapi kecintaan kita kepada Nabi SAW tidak sebatas itu. Kecintaan kita kepada Nabi SAW akan dibuktikan dengan ketaatan kita. Gampang tuh. Taat apa tidak? Kalau ternyata taat, berarti kita cinta. Kalau tidak taat, berarti kecintaan itu belum sempurna. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang cinta akan nurut kepada orang yang dicintai. Bahkan dengan sesuatu yang dicintai oleh orang yang ia cintai, dia akan menjadi suka. Apa kesukaan orang tersayang-sayang? Makanannya, pakaiannya, tempatnya, acaranya, atau segala macam dituruti. Kenapa? Karena orang itu kita cintai. Demikian pula yang dipraktekkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, cinta kepada makanan yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat cinta menggunakan pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai gaya hidup untuk ekonomis pun bukan ekonomis saja, akan tetapi bagaimana seorang tidak terlalu banyak memperturutkan keinginannya. Mereka bisa mengikut kebiasaan yang pernah dilewati masa-masa sulit Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ma syabi'tu mundu arba'ati ashhur." Aku tidak pernah
sejak 4 bulan lamanya. Walaysa dzalika anni la aqdiru alaih. Aku tidak seperti itu karena aku tidak mampu membeli makanan. Walakinni adraktu aqwaman yaju'una aktsara mimma yashba'un. Akan tetapi aku pernah mengalami hidup bersama komunitas orang yang lebih banyak lapar daripada kenyang. Karena orang suka, cinta dengan komunitas itu, ketika mereka tidak terbiasa untuk kenyang, maka dia pun dalam kondisi bisa untuk mengenyangkan diri, dia pengen tidak kenyang. Karena dia melihat ada orang-orang yang pernah hidup bisa merasakan lezatnya tidak kenyang. Ini pembahasan seperti ini disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam hadis Jami'ul Ulum Al-Hikam. Ada syarah hadis yang ditambahkan kepada Arba'in An-Nawawi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ma'di Karib radhiyallahu an, Al-Miqdam ibn Ma'di Karib. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma mal'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi." Tidak pantas seorang manusia memenuhi isi perutnya dengan sesuatu yang dia sebenarnya bisa membahayakan diri. Cukup seorang manusia makan apa yang bisa dia butuhkan, kemudian menyokong kebutuhan badannya. Tidak perlu harus kenyang, akan tapi yang penting ketika dia butuh untuk makan, kalau tidak makan jatuh dia, maka para ulama mengatakan wajib dia untuk makan. Ibnu Rajab menyebutkan itu, wajib orang untuk makan. Ketika kalau tidak makan dia bisa binasa. Akan tapi secukupnya. Enggak, saya pengen nambah, silahkan kalau pengen nambah. Akan tapi takarannya fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kalau memang kita harus makan lebih dari sekedar kebutuhan, paling tidak dibagi. Sepertiga ini makan, sepertiga minum, sepertiga untuk nafas. Tapi sepertiga itu meskipun beda-beda orang ukurannya, tapi sepertiga itu sedikit. Antum bayangkan, kebanyakan kita kalau makan bisa kenyang, berarti kelebihan itu. Kelebihan, kalau makan kok tidak kenyang, itu bagus. Buktinya kalau mau taraweh, coba lihat perbandingannya. Kalau kita mau taraweh kok kita makan kekenyangan, ngantuk itu sholatnya. Kita kalau ingin menikmati sholat tarawih, kita ingin tidak terlalu kenyang, tapi harus diisi, kalau tidak juga bisa kelimpungan, masuk angin atau segala macam begitu. Artinya Ibnu Rajab menyebutkan di antara faedahnya, pada saat seseorang tidak terbiasa kenyang, ternyata hatinya bisa lembut. Di antara manfaat orang tidak kenyang itu, selain untuk kebutuhan fisik, tapi untuk kebutuhan rohani, ternyata orang yang sering kekenyangan hatinya menjadi kasar, menjadi keras, dan susah untuk berpikir. Maka orang Arab mengatakan, saya tidak tahu ada orang berakal, bijaksana, dan disiplin, dia tidur kekenyangan lalu dia berhasil menggapai cita-citanya. Orang Arab sangat mengatakan demikian. Dan ini dinukil dari berbagai ulama sebelumnya. Ibnu Rajab mengatakan bahwa di antara manfaat orang yang tidak terlalu kenyang, dia bisa melembutkan hati, memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian bisa cepat hafalnya. Orang kalau ngapalin, ini disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau katakan di antara manfaat atau trik orang untuk menghafal, dia cari kondisi pada saat perut kosong. Orang kelaparan tidak bisa menghafal, bahkan bisa pingsan orang itu kalau kehabisan energi. Akan tetapi kalau kebanyakan makan, maka badan lebih lemas dan itu lebih susah untuk menghafal daripada orang yang lapar. Nah, pengajian Ramadan itu lebih bisa hidup, lebih menarik dan lebih meriah. Maksudnya meriah itu yang datang memang banyak, tapi bisa perhatian kalau pengajiannya menjelang berbuka. Lapar nggak ada masalah, meskipun datang dari sawah nggak ada masalah, lapar tetap bisa. Tapi kalau pengajiannya Jumat siang habis makan, biasanya berat sekali. Habis kerja nggak libur juga, habis itu makan, habis makan pengajian, enak ya. Tinggal pengajian itu tidak usah banyak makan, cuman pengajian saja orang itu sudah bisa ngantuk ya. Apalagi dikasih makan dulu, sudah tidak tidur dari pagi, mandi, sholat Jumat, habis itu makan, habis makan, masya Allah berkah beneran itu hari Jumat itu. Maka ya ikhwah sekalian, intinya bukan di situ. Bagaimana ketika kita melihat para sahabat, ternyata mereka kehidupannya seperti ini. Nah, kita sudah tertarik kepada kehidupan mereka, maka kita akan mudah untuk mencontoh. Tapi kalau kita tidak tertarik, tidak kenal, tidak pernah mendengar, gimana kita mau mencontoh? Susah.
seseorang sudah sepakat untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak jarang ada orang cintanya buta karena tidak kenal gimana mau cinta. Pengen aja mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, gimana potongannya? Pakai dasi. Wah, bukan Nabi itu. Atau kalau tidak, dia muncul nabinya nggak pakai jenggot, jelas itu sudah bukan Nabi SAW. Kita sudah kasih contoh kemarin. Ini contoh bahwa mimpinya bualan. Loh, memang bukannya Nabi SAW tidak bisa disamarkan atau ditiru oleh syaitan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Setan tidak bisa berusaha menyerupai aku. Betul, memang tidak bisa syaitan menyerupai Nabi SAW. Tapi kalau ngaku bisa, aku Nabi, terus mau apa? Kita nggak ngerti, nggak punya standar. Ini benar apa enggak pengakuannya? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ada orang ngaku melihat Nabi SAW dalam mimpi, maka kata Ibnu Abbas, sifhuli, bagaimana yang kamu lihat ciri-cirinya di mimpi itu? Kemudian setelah dia sebutkan begini, dan ternyata memang yang dilihat itu sama dengan sifat yang sering dilihat oleh Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, lau ra'aitahu fil yaqadhah mastata'ta an tasifahu fawqa hadha. Kalau kamu betul-betul pernah ketemu waktu masih hidup, antum tidak bakal bisa memberi ciri-ciri yang tidak seperti ini. Ya, ciri-cirinya seperti itu sudah. Rasulullah SAW itu ideal. Kita sudah bahas 8 hadis. Hadis ke-7 dan ke-8 panjang hadisnya, sampai detail, dan kita akan tambah lagi. Kita akan bahas lagi hadis-hadis tentang mengenal masih fisik Nabi SAW. Kita belum mengenal bagaimana beliau sholat, mau berpakaian, makan, atau bersenyum dan sebagainya. Ini masih fisik beliau. Akan tapi setidaknya mengenal fisik beliau ada keteladanan, dan kita lebih mengenal Rasulullah SAW dari dekat. Sebagian hadis ini ada yang lemah, bahkan lemah sekali. Akan tetapi kita sudah sampaikan berkali-kali, imma riwayat itu diperkuat dengan riwayat yang lain, atau yang kedua, kalau seandainya hadis itu tidak lemah sekali, maka para ulama mengatakan selamat dalam sirah, dalam fadail a'mal, motivasi beramal, pahala, atau ancaman surga neraka dan sebagainya, maka para ulama mengatakan ini masih bisa ditoleransi. Atau tafsir, dalam hal tafsiran dari ayat ini disebutkan sebuah hadis tapi hadisnya lemah, maka selama hadis itu tidak lemah sekali, maka masih bisa dipertimbangkan. Akan tapi kalau sudah berbicara tentang halal dan haram, apalagi masalah akidah, para ulama mengatakan aradna rijalan hakadha. Kita ingin yang betul-betul kuat dan sahih. Baik. Hadis yang ke-9. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan haddatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna, dan ini merupakan rawi yang thiqah. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far Gundar, dan ini juga thiqah. Qala haddatsana Syu'bah apalagi عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول, aku mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhali'al fam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulutnya lebar, besar. Ashkalal ain, manhusal aqib. Ashkalal ain ditafsiri setelah itu Syu'bah yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada gurunya, dan ini adalah pelajaran penting ya, para ahli hadis bukan serta-merta mereka meriwayatkan hadis, mereka hafal, kemudian mereka riwayatkan sanadnya tanpa mereka pelajari kandungannya. Tidak seperti itu. Ahli hadis mereka bertanya ketika membaca sebuah hadis, lalu hadis itu mereka tidak pahami, mereka tanyakan kepada gurunya. Dan ini merupakan usaha untuk mendalami agama, tidak hanya sekedar membaca, apalagi bacaannya dicepatkan. Setelah dicepatkan bacaannya, ternyata yang penting dia aku punya sanad. Ya, tidak sekedar itu. Ya. Allahu a'lam. Baik, di sini yang meriwayatkan adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj dari gurunya Simak ibn Harb. Qala Syu'bah, maka yang meriwayatkan hadis ini berkata, qultu li Simak, aku bertanya kepada guruku, ma dhali'ul fam, yang dikatakan dhali'ul fam itu apa? Qala azimul fam, mulutnya lebar. Mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebar, tidak sempit ya. Kemudian qultu ma ashkalul ain, kalau yang dikatakan ashkalul ain itu apa? Asyuklah. Asyuklah itu ada yang mengatakan artinya adalah warnanya berbeda-beda.
warnanya bermacam-macam, berwarna-warni. Maka disebutkan oleh gurunya tawilu syiqqil ain. Maksudnya adalah yang ada pada matanya ini belahan matanya ini agak lebar. Akan tetapi ini dibantah oleh Al-Qadhi Iyad rahimahullah, yang dikatakan ashkalul ain itu bukan ininya lebar, lobangnya lebar atau matanya lebar, tidak. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah mata yang bagian putih ini tercampur dengan humrah. Bagian putih matanya itu kecampur agak kemerah-merahan, dan ini menunjukkan tatapan yang tajam, kemudian pandangan yang istimewa. Yang jelas semua yang disifatkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bagus semua, istimewa semua. Orang kita bilang apa? Ideal. Ya, ideal. Jadi orang pengen mendapatkan body yang ideal. Ya. Kalau seandainya bodinya tidak ideal, paling tidak imannya ideal. Sudah imannya tidak ideal, badannya tidak ideal, yang dibanggakan apanya? Gitu. Sudah gitu nggak dapat pasangan yang ideal, lengkap sudah. Ya. Jadi di sini dikatakan apa yang dimaksudkan dengan ashkalul ain. Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan maksudnya bagian putih matanya ini tercampur dengan humrah, tercampur dengan kemerah-merahan. Kemudian yang disebutkan manhusul aqib, artinya adalah qalilu lahmil aqib, bagian tungkaknya sedikit dagingnya. Daging di belakang bagian tungkak itu tidak gemuk. Wallahu a'lam. Yang jelas ini adalah sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah berarti kalau gemuk berarti dia tidak sempurna atau tidak istimewa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-10. Hadis yang pertama tadi, hadis yang ke-9, hadis sahih. Baik, kemudian hadis yang ke-10. Qala haddatsana Hannad bin Sari, qala haddatsana Abdhar bin Al-Qasim an Ash'ath yakni Ibn Sawwar. Nah, Ash'ath Ibn Sawwar ini orangnya lemah. Jadi riwayat ini lemah karena ada rawi yang bernama Ash'ath Ibnu Sawwar. Akan tetapi beberapa sifat yang disebutkan dalam hadis ini disebutkan melalui riwayat yang lain, sehingga riwayat ini bisa dinyatakan benar. An Abi Ishaq As-Sabi'i an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan. Ini ceritanya Jabir bin Samurah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan kenangan. Ketika mereka menceritakan kehidupan bersama orang yang mereka cintai, maka itu menjadi kenangan. Apalagi yang tanya adalah orang yang tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat, dan mereka sama-sama pengen seandainya kita melihat Nabi SAW. Ya, antum bayangkan kalau seandainya antum umrah, kemudian antum dijamu sama Raja Salman, Masya Allah. Antum mau haji dari Indonesia, dari Masjid Darun Najah, fadhol silakan masuk Ka'bah, misalkan begitu. Udah gak usah keluar lagi. Misalkan antum digituin seperti itu, nanti orang-orang kampung tanya, gimana ceritanya, gimana ceritanya? Wah, yang dengarkan sudah antusias, antum ceritanya tambah semangat. Ya kan? Ini baru disambut oleh raja, itu pun kalau seandainya. Nah, ini sekarang para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang tabi'in bertanya kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ceritanya? Nah, para sahabat semangat sekali menceritakan Rasulullah SAW itu seperti ini. Jangankan menceritakan Nabi SAW, para ulama saja mereka menceritakan tentang guru-guru mereka, semangat. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau kalau bercerita tentang Syekhul Islam Taimiyah, ceritakan dengan luar biasa. Syekhul Islam itu orangnya hebat, dadanya lebar luar biasa, lapang dada sekali, dicela, kemudian dipukul sampai pingsan. Ketika akhirnya orang yang memukul itu dikejar, bahkan disuruh oleh raja untuk dihukum, dia tidak memiliki tempat sembunyi kecuali di mana? Di rumahnya Syekhul Islam Taimiyah sendiri. Syekhul Islam sendiri yang menyelamatkan orang yang memukul dia, disembunyikan di rumahnya sampai kondisi reda, kemudian beliau kasih syafaat, tolong ampuni dia, maafkan saja dia. Sampai akhirnya dimaafkan, tidak jadi dihukum. Antum bayangkan bagaimana perangai seorang guru di zaman itu ketika dimusuhi, kemudian beliau membawakan sunnah yang sudah asing, lalu dipukul sampai musuhnya itu, sama musuhnya dipukul. Ternyata ending ceritanya seperti itu. Ibnu Qayyim menceritakan apa adanya. Nah, maka para
para sahabat bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Nah, Jabir bin Samurah mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam bulan purnama. Lailati idhiyan. Ya, idhiyan artinya malam bulan purnama yang dipenuhi dengan sinar terang sekali. Wa alaihi hullatun hamra, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian merah berwarna merah. Hullah artinya adalah pakaian yang biasanya dipakai tidak hanya satu helai. Ada yang mengatakan demikian. Hullah itu paling tidak terdiri dari dua pakaian, di bawah kemudian di atas. Atau hullah bisa juga diartikan pakaian yang bisa menutupi semua badan, berarti panjang kainnya. Kenapa dikatakan demikian? Karena di zaman itu memang jarang ada orang memiliki pakaian yang lebih dari kebutuhan. Ada yang hanya punya pakaian satu helai, dan itu kata Nabi SAW, kalau lebar bisa dipakai selimutan, kalau sempit paling tidak dipakai sarungan. Karena pakaian orang zaman itu sangat terbatas sekali. Maka kalau kita bandingkan dengan mereka, kita ini orang kaya semua. Satu orang pakainya berapa potong sudah? Satu orang saja, orang miskin saja. Orang miskin zaman kita pakainya berpotong-potong sudah. Tidak bisa kita bayangkan di zaman Nabi SAW mereka pakai sarung tok. Sampai ada orang mau nikah nggak punya mas kawin. Kamu mau bayar apa mas kawinnya? Pakai sarung. Padahal dia nggak punya apa-apa selain sarung itu. Hadisnya masyhur sekali. Ya. Sampai akhirnya oleh Nabi SAW disuruh untuk memberikan mahar cincin dari besi kalau dapat kamu cari cincin dari besi. Ya, artinya kondisi zaman itu memang apa adanya. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah melihat Nabi SAW menggunakan hullah yang warnanya merah. Kata beliau, faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar, maka aku memandangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bandingkan dengan bulan purnama. Ya, dibandingkannya sama bulan purnama, masya Allah. Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menarik daripada bulan purnama. Ini bukan gombal namanya. Ini juga bukan orang bilang apa hiperbola. Jadi melebay-lebaykan cerita, tidak. Akan tetapi memang apa adanya. Mereka lebih suka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai sebagian mereka mengatakan, aku suka memenuhi mataku dengan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan mereka. Mereka melihat, dan itu bukan dibuat-buat. Mereka dari keimanan, dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Sehingga para sahabat, mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya, imannya juga paling dalam. Dan mereka adalah, kata Ibn Mas'ud, aqallaha takallufan, paling tidak menyusahkan diri dalam beragama. Karena mereka menjadikan Nabi SAW sebagai standar satu-satunya. Apa yang diajarkan Nabi SAW mereka kerjakan, yang tidak dikerjakan tidak mereka kerjakan. Selesai, gampang sekali. Itu merupakan salah satu bukti kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Baik, ini hadis yang ke-10. Hadis yang ke-11 ini ngebut sampai 15 target kita. Dari kemarin target terus. Ya, satu mengaji cuma satu hadis enggak selesai lagi. Dan hadis yang ke-11, qala al-muallif rahimahullah, haddatsana Sufyan ibn Waqi'. Sufyan ibn Waqi' ini lemah. Sufyan ibn Waqi' ini lemah, sehingga riwayat hadis ini menjadi lemah karena Sufyan ibn Waqi' yang lemah. Kemudian قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنهما. Ada seorang bertanya kepada sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Hadis ini sekalipun lemah, akan tetapi diriwayatkan dari jalur lain, bahkan dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan hadis ini, sehingga hadis ini sahih. Lemahnya dari jalur At-Tirmidzi, akan tetapi kuat dari jalur Al-Imam Al-Bukhari. Ada orang bertanya kepada Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf? Apakah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam sama mirip dengan pedang? Maka jawaban Al-Bara' bin Azib, la bal mithlal qamar, tidak, akan tetapi seperti bulan. Kok larinya jauh sekali? Bulan sama pedang, bodohnya yang gimana? Ini pedang, ini bulan. Sama dengan pedang enggak? Enggak, sama dengan bulan. Kok jauh sekali gitu? Kalau seandainya yang satu pedang, yang satu
perisai, kan masih deket gitu. Ini yang satu pedang, yang satu qamar, ya, bulan. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan yang disamakan dengan pedang itu bukan tajamnya, akan tetapi dengan mengkilaunya. Kilauan pedang yang betul-betul menarik itu disamakan dengan muka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berseri-seri. Pedang itu kalau terlihat tajamnya, terlihat mengkilaunya, menarik sekali. Kalau nggak percaya tanya coba itu para pandai besi. Ya, jadi orang kalau suka suka barang kayak gitu, dia akan bisa menilai yang bagus itu yang gimana. Jangankan begitu, antum beli cutter aja atau pisau, kelihatan putih bersih, tajamnya masya Allah, ini bisa mecel mau kurban ini sekarang kita. Kalau kurban ayam sih gampang pakai cutter, tapi ini sekarang sapi gimana kalau nggak mengkilat, nggak bisa dipakai. Nah ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang disamakan itu berkilaunya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan bisa juga yang disamakan adalah panjangnya. Yang disamakan adalah panjangnya. Artinya apakah muka Rasul sallallahu alaihi wasallam memanjang? Kemudian disebutkan dengan tidak panjang, akan tetapi seperti qamar bunder. Tapi kita pernah bahas pada riwayat sebelumnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati mukanya bukan bunder seleser, akan tetapi agak olive ya namanya, oval, ya, hias kayak gitulah. Ya. Tapi tidak lonjong. Kalau lonjong mungkin tidak sempurna, ya, atau tidak istimewa, kelonjongan. Ya, tapi tidak seperti itu. Bunder seleser, ya gimana kalau ada orang kepalanya bunder seleser? Itu ciptaan Allah, semua sempurna. Tapi ketika kita memiliki penilaian yang lebih sempurna itu tidak bunder seleser gitu, tapi tidak lonjong, tapi ya ideal. Ya paling tidak kita nggak bisa bayangkan, tapi kita tahu sifatnya. Ini sahih hadisnya. Baik, ini muka beliau sallallahu alaihi wasallam seperti qamar, seperti bulan. Kemudian hadis berikutnya, Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan haddatsana Abu Dawud Al-Masahifi Sulaiman ibnu Salim qal haddatsana An-Nadhr ibnu Shumail an Salih ibni Abil Akhdar. Salih ibn Abil Akhdar ini lemah, orangnya dhaif, sehingga riwayat ini juga dhaif. Nah, beliau mengatakan an Ibnu Syihab Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad ka'annama sigha min fiddatin rajil asy-sya'r. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang putih kulitnya, seolah-olah seperti perak yang bersih sekali, seperti perak yang bersih. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah perak itu lambang keistimewaan, barang berharga. Kemudian warnanya putih. Nah, kemudian Rasulullah SAW disifati juga rambutnya adalah rambut yang lurus. Tapi kita pernah sebutkan pada hadis-hadis sebelumnya bahwa warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak putih sekali, akan tetapi ideal. Ya, ideal, betul ideal. Tidak hitam, tidak putih kayak tembok. Ya, kalau putih kayak tembok, malah orang-orang pengen berjemur. Itu tuh kenapa mereka berjemur? Ya, pengen agak berwarna sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam warna kulitnya ada campuran merahnya juga, sehingga itu menunjukkan keistimewaan. Yang bagus, yang sawo matang itu standarnya orang Indonesia. Dan mereka paling tahu itu seperti itu. Kayak orang Afrika juga. Orang Afrika ditanya mana warna kulit yang paling bagus, semakin hitam semakin bagus kata mereka. Ya, itu pernah diberitahu sama orang-orang Afrika sendiri. Mereka bilang semakin hitam seorang wanita semakin cantik, semakin menarik. Alhamdulillah Allah Maha Adil. Orang Afrika bersama orang Afrika, ya, orang kita sama dengan kita. Tapi Rasulullah SAW bagaimanapun lebih ideal. Warna beliau, warna kulitnya tidak putih, tidak hitam, akan tapi di antara keduanya lebih kepada putih, akan tapi ada campuran merahnya. Kemudian rambutnya juga beliau begitu, tidak lurus jatuh, tidak juga meruwel ya, atau keriting, akan tetapi di antara keduanya. Bingung,
rambut lurus dikeritingkan, rambut keriting dihaluskan. Ya. Subhanallah, orang memang seperti itu, kurang puas dengan apa yang Allah takdirkan untuk dia. Rasulullah SAW ideal, rambutnya seperti itu. Nah, ini kapan sih? Masih lama kan? Masya Allah, sholat sebelum waktunya tidak boleh. Baik, ini hadis yang ke-12. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim sehingga hadis ini sahih. Kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Al-Laits bin Sa'ad an Abi Zubair. Nah, Abu Zubair ini sering diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi beliau ini sebenarnya tidak thiqah, akan tapi saduq. Saduq itu hafalannya tidak sehebat orang yang thiqah. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu biasanya tidak sampai sahih tapi hasan. Ditambah lagi beliau ini seorang mudallis. Mudallis itu apa? Orang yang suka menyamarkan riwayat. Nah, ini antum kalau belajar mustalah itu ada istilah mudallis atau tadlis. Tadlis juga bertingkat-tingkat. Ya. Jadi guru antum siapa? Guru saya banyak. Yang satu namanya Muhammad, yang satu namanya Abdullah, yang satu namanya. Dia ngomong seolah-olah gurunya banyak, padahal itu satu orang. Muhammad, Abdullah, bisa pakai gitu. Tujuannya apa? Untuk memberikan kerancuan kepada orang seolah-olah dia punya guru yang banyak. Atau dia pilih nama guru yang tidak dikenal di kampung itu. Loh, kok bisa begitu? Agar sanad dia dinilai istimewa di tengah kaum muslimin. Yang seperti ini adalah kerjaan orang-orang yang mudallisin. Susah kalau orang tidak detail dan jeli memeriksa sanad. Tidak gampang ilmu hadis itu. Biar kita tahu bahwa ternyata ahli hadis itu bukan orang ahli otot. Emang bukan ahli otot. Banyak orang ahli otot nggak bisa belajar hadis. Antum mereka suruh belajar hadis. Ya. Orang mau disuruh belajar hadis sudah hadis ya susah nggak mau gitu. Ya. Memang ilmu agama secara umum ini mampu dipikul oleh orang-orang yang lebih kuat dari sekedar orang-orang yang kuat mengangkat badan. Ini disebut oleh Al-Ajurri rahimahullah. Afwan, bukan Al-Ajurri akan tapi Abdullah bin Mubarak. Ketika beliau meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd wal Raqaiq, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika beliau sudah buta, beliau merasa di sekitarnya ada orang-orang yang ada suaranya. Oleh Ibnu Abbas ditanya, siapa mereka? Maka kata orang-orang di sekitarnya, mereka adalah orang yang kuat dalam mengangkat sebongkah batu yang besar. Disebut oleh para ulama, itu bukan hanya sekedar menunjukkan kekuatan mereka, akan tetapi sesuatu yang bisa dijadikan simbol kekuatan. Sehingga orang kadang-kadang ngangkat itu kurang kerjaan, nggak butuh dia ngangkat, tapi dia ingin menunjukkan kekuatan dia, ngangkat kayak gitu, biar kelihatan dia kuat. Anak-anak muda yang pengen menunjukkan badannya kayak gini-gini, ya, dia pengen untuk menunjukkan kekuatan. Dan ini mereka yang disebutkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka mampu untuk mengangkat barang yang sangat kuat sekali. Kata Ibnu Abbas apa komentarnya? Orang-orang ahlul iman aqwa min haula. Orang-orang yang punya iman lebih kuat dari mereka. Dan itu sudah terbukti. Banyak kondisi-kondisi keimanan yang mampu hanya dilakukan oleh orang beriman, sementara orang yang tadi mengandalkan okolnya tidak kuat untuk melakukan itu. Puasa, ya. Puasa itu tidak butuh orang okol, butuh orang tahu bahwa puasa itu ada pahalanya. Ya. Puasa Ramadan wajib dikerjakan, tidak perlu antum okol kuat enggak kalau makan berapa kayak itu. Puasa 1 bulan puasa nggak makan sama sekali, nggak butuh itu. Pokoknya puasa itu pahalanya begini, nggak puasa dosa begini. Siap beriman kerjakan sudah. Bisa jadi orang-orang yang kuat okolnya itu nggak bisa puasa. Sholat kayak gitu, coba lihat waktunya azan, fitnessanya musiknya buanter sekali. Ya, itu kan orang-orang kuat di situ. Ya, badannya sudah ideal, dia baik.
tadi, ya, itu tadi pembahasan tadlis. Ketika seorang teliti mempelajari sanad, ada namanya tadlis at-taswiyah. Tadlis taswiyah itu ada orang meriwayatkan dari gurunya, gurunya meriwayatkan dari gurunya. Ya. Tapi murid yang di bawah ini kan dia harusnya kan A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari C, ya kan? Tapi terkadang si A ini memang meriwayatkan dari si C, memang kadang kayak gitu. Mbah guru istilahnya. Ya, dia kadang meriwayatkan dari itu. Kemudian ada sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh orang ini tidak dari mbah guru, tapi dari gurunya langsung. Cuman dia buat sedemikian rupa sehingga seolah-olah dia meriwayatkan langsung dari atas. Tujuannya apa? Seolah-olah sanad dia istimewa, nggak lewat guru junior, tapi langsung ke guru senior. Orang nggak ada yang ngerti. Nah, orang yang terbiasa seperti ini tadlisnya paling parah. Sehingga apa yang dikerjakan oleh para ulama di bawahnya, kalau ada seorang yang meriwayatkan hadis kayak gitu, kita nggak akan terima. Kita nggak akan terima riwayat dia. Kalau dia hanya mengatakan aku meriwayatkan dari guruku, nggak boleh diterima. Sampai dia mengatakan guruku mengajarkan kepadaku, haddatsana. Kalau dia sudah ngomong begitu baru. Tapi kalau hanya sekedar dari itu maksudnya apa? Kamu baca, kamu dengar, atau kamu nggak sengaja kesamber gitu. Ya, nah nggak benar kayak gitu. Nah ini artinya adalah pelajaran tadlis. Nah, ini Abu Zubair Al-Makki, namanya Muhammad bin Muslim bin Tardrus. Ini beliau adalah orang yang saduq, hafalannya di bawah thiqah, dan beliau juga mudallis, sehingga beliau ini harus mentahdits, harus mengatakan haddatsana sampai riwayatnya diterima. Tapi di sini enggak. Beliau hanya meriwayatkan dengan an. Sehingga sebenarnya sanad ini juga lemah. Hanya menjadi kuat dengan jalur yang lain. Anda sebutkan tadi bahwa Imam Muslim rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir mengatakan, bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urida 'alayya al-anbiya." Aku pernah ditampakkan atau dipertemukan dengan para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipertemukan dengan para nabi. Para ulama mengatakan bisa jadi pertemuan ini terjadi pada saat Isra Mi'raj. Atau bisa jadi pertemuan ini dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bermimpi. Kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Seperti disebut oleh Ubaid bin Umair rahimahullah, ru'yal anbiya'i wahyun. Ya, mimpi para nabi adalah wahyu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat seolah-olah para nabi di depanku. Fa idza Musa alaihi salam darbun minar rijal ka'annahu min rijali Shanu'ah. Aku melihat Musa. Dan ternyata Musa merupakan orang yang tipe badannya ideal juga. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi dia adalah orang yang ideal. Kemudian dia tidak gemuk, dia juga tidak kurus, tapi berotot, berisi. Itu tipenya Nabi Musa. Hadis ini sahih. Kata Rasulullah SAW, aku melihat Nabi Musa ini seperti rijal Shanu'ah. Ya. Rijal Shanu'ah itu adalah kabilah. Mereka tinggal di kota Yaman. Dan di kota Yaman ini dikenal orang-orangnya badannya sterk-sterk, kuat-kuat badannya, berisi, berotot, dan mereka adalah orang-orang yang ya siaplah untuk beradu fisik. Nah, ini dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Musa seperti mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwah bin Mas'ud. Kemudian aku melihat Nabi Isa. Aku melihat Nabi Isa, kalau aku gambarkan sahabatku yang paling mirip dengan Isa alaihissalam adalah Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini ada seorang yang dikatakan mirip dengan Nabi. Masya Allah, mirip dengan Nabi, keistimewaan. Ya. Kalau mirip dengan orang yang jelek, muskilah ya. Ya. Kayak mirip dengan ada seorang sahabat, dia dimiripkan dengan setan. Melihat ada, kalau tidak salah waktu itu Dajjal atau Syaitan. Dajjal atau Syaitan mirip sama fulan
para sahabat yang kemiripannya dengan para nabi. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ra'aitu Ibrahim alaihissalam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum, yakni nafsahu. Kata Nabi SAW, aku kemudian melihat Nabi Ibrahim. Ternyata orang yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah saudara kalian ini. Maksudnya adalah Rasulullah SAW sendiri. Dan para ulama mengatakan, antum kalau tahu maqam Ibrahim artinya apa? Makamnya. Iya betul, makamnya. Karena maqam sama makam itu hanya mengucapkannya, tapi artinya bukan kuburan. Artinya adalah tempat berdiri. Ya, tempat berdiri ketika beliau membangun Ka'bah, lalu ada bekasnya. Dan itu ada bekas kaki sampai sekarang. Ya, badikan. Kata para ulama, kaki itu kalau disamakan paling mirip dengan kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi wallahu alam, kaki yang sekarang di Ka'bah itu di Arab Saudi itu apakah itu kaki apa adanya atau sudah ditambahi atau dikuatkan atau segala macam, wallahu alam. Tapi insyaallah tidak dimacam-macamkan, mereka tidak berani itu. Tapi yang jelas para ulama juga mengatakan bahwa ukuran kaki yang paling dekat dengan kaki itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wa ra'aitu Jibril, aku melihat malaikat Jibril. Tapi bukan malaikat Jibril dalam bentuk asli, akan tapi dalam bentuk ketika beliau turun menyerupai seorang manusia. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihyah. Maksudnya adalah Dihyah al-Kalbi. Orang yang paling mirip dengan Jibril ketika menyerupai manusia adalah Dihyah. Bahkan dalam beberapa riwayat yang sahih disebutkan, Jibril sering kali ketika muncul dengan penampakan seorang manusia, dia akan menampakkan diri seperti wajahnya Dihyah al-Kalbi. Dan disebut oleh para ulama, Dihyah al-Kalbi ini orangnya ganteng. Ganteng. Sehingga Jibril nampang seperti mukanya Dihyah al-Kalbi ini masih masuk akal. Ya. Kalau malaikat muncul mukanya seperti Mbah Dukun, orang sudah nggak percaya ini malaikat. Ya. Kalau sekarang orang kampung kita bilang ada dukun hitam, dukun putih. Kalau dukun hitam itu kerjasamanya sama setan. Kalau dukun putih kerjasama sama malaikat. Ini kita dari awal saja nggak percaya. Apalagi kalau malaikatnya muncul mukanya sama dengan dukunnya. Ini sudah kita lebih yakin kalau dia pendusta. Nah, yang jelas ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal mukanya tampan sekali. Ada sahabat Nabi yang lain dikenal seperti Yusuf hadhil ummah. Siapa itu? Ada yang tahu? Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sampai dipuji oleh Rasulullah SAW, Yusuf hadhil ummah. Yusufnya umat ini. Jadi ganteng sekali. Tidak disebutkan istrinya berapa. Ya. Tapi yang jelas, kalau orang ganteng itu yang membicarakan banyak. Ya. Tapi kelebihan beliau bukan di gantengnya, akan tapi ketika beliau menjadi seorang sahabat Nabi. Namanya Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ya, Jarir bin Abdullah al-Bajali ini adalah orang yang sampai dikatakan Yusufnya umat ini. Kalau Yusufnya orang Banyuwangi siapa? Kalau banyak Pak Yusuf banyak sekali. Ya. Baik, ini hadis yang ke-13, masih ada 2 hadis lagi, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Silakan adzan. Sudah masuk adzan kan? Sudah tadi sudah.
At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, haddatsana Sufyan ibn Waqi'. Sufyan ibn Waqi' kita katakan tadi adalah orang yang lemah. Tapi dia tidak sendirian. Dia diperkuat dan didukung oleh Muhammad ibn Bashar. Disebutkan haddatsana Sufyan ibn Waqi' wa Muhammad ibn Bashar. Muhammad ibn Bashar adalah imam yang thiqah, kuat hafalannya dan terpercaya. Qala akhbarana Yazid ibn Harun. Dua orang tadi mengatakan dari Yazid ibn Harun an Sa'id al-Jurairi. Qala sami'tu Abu Tufail yaqul. Abu Tufail ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal paling belakangan. Ya, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling belakang meninggalnya adalah Abu Tufail. Disebutkan pada biografi beliau meninggal tahun 102 Hijriah, ada yang mengatakan 105, ada yang mengatakan 107 Hijriah. Maka beliau katakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhi al-ardi ahadun ra'ahu ghairi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau ingin cerita kepada orang-orang setelahnya. Beliau katakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang ini sudah tidak ada lagi orang yang pernah melihat Nabi SAW. Artinya semua sahabat sudah meninggal. Dan para ulama secara sepakat mereka mengatakan bahwa Abu Tufail adalah sahabat Nabi yang meninggal paling akhir. Setelah itu sudah tidak ada lagi sahabat Nabi yang masih hidup. Nah, maka ketika beliau cerita, aku pernah melihat Nabi SAW, orang-orang di sekitarnya mengatakan, sif huli. Kalau gitu bagaimana beliau? Ciri-cirinya bagaimana? Beliau katakan, kana abyadha malihan muqassada. Beliau adalah orang yang putih. Kemudian malih itu artinya menarik sekali. Kemudian muqassada artinya ideal, wasat. Tidak gemuk, tidak kurus, tidak tinggi, tidak pendek. Kemudian tidak hitam, tidak putih. Rambutnya tidak lurus, tidak juga keriting. Akan tetapi semua serba tengah-tengah dan ideal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis terakhir, hadis ini bukan hanya lemah, akan tapi lemah sekali. Karena dalam periwayatannya ada seorang yang disifati matruk. Matruk artinya ditinggalkan. Hadis kalau dalam riwayatnya disebutkan oleh orang yang matruk, maka hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali, bahkan bisa sampai mungkar, tidak bisa diperkuat. Hadis ini sahih. Sahih bukan karena hadis ini atau riwayat ini. Riwayat ini sudah enggak bisa bermanfaat. Kalau dikatakan perawinya wadha', pemalsu hadis ini sudah langsung dibekukan. Tidak bisa dikuatkan, tidak bisa menguatkan. Sehingga kalau mau dipelajari isinya, pelajari dari riwayat yang lain. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami. Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami ini saduq. Saduq artinya hafalannya tidak sekuat orang yang thiqah. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Thabit Az-Zuhri. Ini tadi. Abdul Aziz ibn Abi Thabit Az-Zuhri ini orangnya yang disifati matruk, sehingga hadisnya lemah sekali. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim ibn akhi Musa ibn Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajath thaniyatain. Riwayat ini sekalipun lemah akan tetapi sudah disebutkan dari riwayat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati gigi serinya agak jarang. Kalau yang tumpuk-tumpukan namanya kingsul. Kata orang kingsul itu bisa menambah cantik dan tampan katanya. Tapi tergantung kingsulnya bagaimana. Tapi yang jelas Rasulullah tidak seperti itu. Mau kingsul nggak usah menyesal. Kalau keimanan kita yang kingsul-kingsul, ini yang repot. Kalau ciptaannya santai saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajat thaniyatain. Aflajat thaniyatain artinya gigi serinya agak jarang. Bukan hanya itu. Disebutkan idza takallama ru'yakan nur yakhruju min baini thanaya. Kalau beliau berbicara seolah-olah cahaya di dalam mulutnya terlihat. Berarti tingkat jarangnya itu jarang sekali, sehingga sampai memperlihatkan cahaya di dalam mulutnya. Benar kayak begitu? Kita sebutkan bahwa riwayat yang mengatakan memang gigi Rasulullah SAW agak jarang memang sahih.
para ulama itu tidak benar. Akan tapi yang dimaksudkan dalam hadis-hadis tentang Rasulullah SAW bercahaya adalah cahaya maknawi, cahaya hidayah, cahaya kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Sampai sebagian mereka mengatakan Rasulullah SAW lebih indah daripada bulan. Apakah berarti Rasulullah SAW keluar itu kayak lampu disko apa bagaimana? Enggak. Di antara buktinya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau cerita dalam Sahih Muslim, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, aku pernah kehilangan Nabi SAW satu malam. Maka faltamastu, aku cari-cari. Fa waqa'at yadi ala batni qadamaihi, sehingga tanganku menyentuh kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, telapak kaki. Wa huma mansubatan, dan dua telapak kaki sedang berdiri karena sedang sholat. Rasulullah SAW sedang sholat, kemudian ternyata keluar suaranya, beliau sedang berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Kalau seandainya cahayanya seperti cahaya lampu, Aisyah radhiyallahu anha tidak perlu kehilangan. Pokoknya sak gelap-gelapnya kayak apa, kalau lihat lampu itu